pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Apa kabar? Gimana Anda hari ini di rumah? Udah punya rencana kemana? Atau masih niatnya untuk goleran aja nih di kasur? Nah, di cuaca yang cerah ini boleh banget pemirsa untuk menikmati suasana udara yang cerah ini. Cuaca yang cerah ini di Bundaran HI Jakarta, menikmati hari bebas tanpa kendaraan atau Car Free Day. Nah pemirsa, ini bisa dilihat gak? Di belakang saya udah ramai banget para warga yang memanfaatkan waktu akhir pekannya untuk berolahraga sambil jajan juga dengan sanak saudaranya di Bundaran HI Jakarta. Nah, ini depan saya ada dua mbak-mbak nih lagi sepedahan, dibopong sepedanya. Halo, selamat pagi. Mbak dengan siapa namanya? Aku dengan Syifa. Siva, Mbak namanya? Sarah. Sama namanya kayak aku, Sarah juga pemirsa. Mbak Siva, Mbak Sarah, ini udah dari jam berapa nih datang ke CFD nih? Tadi sih dari rumah jam 6:30, Mbak. Jam 6:30 ya. Rumahnya di mana nih? Mbak Sarah di mana rumahnya? Di dekat Kebayoran Lama. Kebayoran Lama, jauh ya. Kalau Mbak Siva di mana? Sama, tetanggaan. Oh, tetanggaan. Ini setiap minggu selalu CFD-an kah atau gimana? Biasanya sih 2 minggu sekali. 2 minggu Ya. sekali ya. Oke. Kalau Mbaknya selain suka sepedahan, lari juga kah atau emang tok sepedahan aja nih? Pernah lari juga ngiterin GBK. Emang hobinya berolahraga ya Mbak-mbak ini ya? Iya. Oke. Selain sama teman, ini biasanya suka sama keluarga juga nggak sih? Atau emang pengen berdua aja nih gitu? Iya, kadang kalau misal saling nggak bisa sama keluarga gitu. Iya. Oke. Apa sih yang disuka dari Car Free Day? Kayak rame gini enak gitu, banyak temennya. Ya, olahraga. Kalau Mbak Sarah gimana Mbak Sarah? Banyak jajanan. Sama, saya juga suka jajan pemirsa. Jadi kalau di Car Free Day bukan olahraga, tapi jajan ya. Ini udah bawa kotak bekal tuh. Aku lihat udah makan tadi di pinggiran ya, aku berarti ya. Oke, terima kasih Mbak Siva, Mbak Sarah. Nah, pemirsa, tadi kita udah dengar ya kalau masyarakat di sini selain berolahraga ada juga yang jajan. Tapi emang kalau di sekitaran zona Car Free Day ini banyak sekali spot-spot jajanan nih pemirsa. Banyak penjual UMKM dan juga pedagang kaki lima yang memang sudah standby sejak pagi tadi untuk menyuguhkan dagangannya kepada masyarakat yang ikut ke menghadiri Car Free Day di Jakarta ini. Nah pemirsa, tentu nih kalau Car Free Day pasti banyak banget nih sampah-sampah yang akan berserakan di Jalan Protokol Jakarta. Nah ini ada yang menarik perhatian kami nih pemirsa. Di depan kami tepatnya ini ada operasi semut. Apa tuh operasi semut? Boleh kita samperin ya pemirsa, sebenarnya operasi semutnya apa? Udah bawa kantong sampah banyak banget di sini. Halo Mas, selamat pagi. Halo Mas, dengan siapa namanya Mas? Dengan Apri. Mas Apri. Mas Apri, ini apa sih rame-rame operasi semut? Sebenarnya operasi semutnya apa ya? Itu kita merupakan sebuah gerakan sosial positif, bentuknya komunitas, yaitu memang kita concern terhadap lingkungan, khususnya yang biasa ketika ada keramaian pastinya itu ada sampah. Betul banget. Tuh, dan kita inisiatif bagaimana ketika kita ada di ruang publik itu kita bisa mengedukasi dan memberikan aksi nyata kepada masyarakat bagaimana biar bisa aware sama sampah yang ada di sekitar kita. Minimal jangan dibuang sembarangan. Betul, karena itu yang jadi concern ya. Kalau di tempat ramai itu sampah pasti berserakan banget. Betul. Dan gak ada yang buang di tempat sampah. Nah itu dia. Betul. Jadi mungkin kelihatannya kecil ya, kayak puntung rokok. Kayak puntung rokok ini. Ya, kelihatannya kecil, sampahnya itu nggak banyak. Puntung rokok ini tapi ketika kita kumpulkan itu sampai berkilo-kilogram. Gitu ya? Seperti itu. Oke. Ini udah bergerak sejak kapan, Mas? Untuk gerakan operasi semut ini kita bermula di 2022. Itu lokasi awalnya adalah di Jakarta International Stadium di JIS. Ya. Seperti itu. Oke. Mas, ini tuh biasa giat setiap minggu ya di Car Free Day atau pindah-pindah nih, Mas? Untuk saat ini kita memang senantiasa kita sustain di area Car Free Day. Jadi kita memang di tiap minggu ketika ada Car Free Day, kita usahakan berapapun orangnya kita tetap gerakan ini harus tetap ada. Oh ya, biasanya berapa nih personilnya nih Mas, personil operasi semut? Yes, untuk personil kita nggak nentu ya Kak. Kadang
ada 5 orang, 10 orang, bahkan paling banyak itu kita sampai 80 orang pun pernah. Kalau hari ini berapa orang nih Mas? Kurang lebih hari ini ada 35 sampai 40 orang. 35. Jadi semua ini volunteer ya. Volunteer memang yang concern sama kebersihan lingkungan. Ini biasanya Mas kalau udah dipungutin, biasanya paling banyak tuh sampahnya apa sih? Terus nanti nextnya sampah ini akan diapakan gitu? Ya, kalau untuk volunteer sendiri, kita range dari usianya dari anak-anak Gen Z sampai orang tua pun ada. Dan setelah dari kegiatan clean up ini, kita bersih-bersih ini, kita sortir sampahnya Kak. Jadi sampah itu kita sortir, jadi memang sampah itu beragam bentuknya. Ada sampah-sampah yang botol plastik, kaca, atau bekas saset segala macam. Itu kita usahakan kita sortir, dan nantinya yang masih bernilai guna, itu bisa kita serahkan ke bank sampah. Dan untuk didaur ulang, seperti itu. Yes. Berarti operasi semut ini hanya untuk memilah-milih sampah ya. Oke. Selain itu juga apalagi nih Mas, ada gak sih harapannya nih untuk masyarakat terutama yang lagi ngumpul rame-rame gini deh soal sampah? Ya, harapan kami adalah sesederhana seperti kayak kita tuh menumbuhkan dari diri kita sendiri, bagaimana ketika kita berkegiatan di ruang publik, itu ketika kita berangkat bersih, pulang pun bersih. Dalam artian ketika kita jajan, kita beli sesuatu yang meninggalkan kemasan plastik atau lain sebagainya, itu kita bisa bertanggung jawab sama sampah kita. Apalagi mungkin puntung rokok seperti ini ya, jadi kayak kecil sebenarnya, cuman ketika orang banyak dan rokok itu banyak, nah akhirnya itu menimbulkan sampah yang juga lumayan banyak. Oke, terima kasih Mas Sapri atas waktunya. Sama-sama. Selamat kembali bertugas. Iya, pemirsa, jangan lupa tuh ya, buang sampah jangan sembarangan, buang sampah di tempatnya. Nah, kita udah lihat gimana keramaian dari Car Free Day yang ada di Jakarta nih. Ada lagi keramaian berikutnya di kota lain, salah satunya di Surabaya. Nah, di Surabaya udah ada rekan kami, Belinda, yang akan melaporkan untuk Anda, pemirsa. Silakan Belinda. Selamat pagi Indonesia, halo pemirsa. Kalau tadi kita melihat keseruan di Jakarta dari Sarah, nah kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana keseruan Car Free Day di Surabaya. Ini menjadi salah satu spot Car Free Day yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Ini tepatnya berada di Jalan Darmo. Nah, karena memang ini sepanjang Jalan Darmo sedang ditutup begitu seperti biasa rutinitas setiap hari Minggu. Nah, salah satu spot favorit bagi masyarakat yang ber-Car Free Day di Jalan Darmo biasanya berhenti di Taman Bungkul Surabaya. Ada banyak aktivitas di sini masyarakat yang dilakukan, berolahraga, kemudian bersepeda, ada juga jalan pagi, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena tidak hanya aktivitas di sepanjang Jalan Darmo ini, namun di sepanjang jalan kecil-kecil di sekitar Jalan Darmo ini juga dijual ragam makanan khas dari kota Surabaya. Namun pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda juga untuk melihat ternyata tidak hanya beraktivitas olahraga atau jajan kuliner. Di Car Free Day Surabaya ini juga banyak kampanye-kampanye yang dilakukan oleh berbagai komunitas. Mengingat bulan Januari ini adalah bulan Zero Waste Internasional, maka banyak sekali komunitas yang melakukan kampanye-kampanye untuk mengurangi sampah atau merecycle sampah. Kita coba langsung tanya kepada Pak Wawan di sini. Pak Wawan, boleh diceritakan awal mula ini kayaknya adik-adik gitu ya yang terlibat. Seperti apa Pak? Jadi adik-adik ini adalah adik-adik sekolah di Wiyata yang ada di Surabaya. Hari ini ada 10 sekolah. Kami kemudian kampanye untuk gerakan makan dihabiskan. Ini terkait dengan bentar lagi adik-adik ini akan ada program namanya makan bergizi gratis. Jadi kami berharap agar tidak ada sampah dari program itu. Kemudian mereka ada kampanye kami untuk ngajak mereka untuk gerakan makan dihabiskan. Minggu lalu sudah dimulai, minggu ini juga ada. Nah terus selain itu kami juga kampanye bagaimana untuk ngurangin alat makan sekali pakai. Kayak misalnya orang pakai sendok plastik, sedotan dan segalanya. Kami nanti akan bagikan gratis sendok maupun
sedotan yang bisa dibagi kemana-mana. Itu ya. Pak, tadi kan nampaknya gini langsung melibatkan anak-anak Iya, begitu ya. Kenapa anak-anak Pak yang dipilih? Karena pertama mereka yang akan ketika mereka akan terpengaruh. Mereka ini kan kita merubah gaya hidup. Karena kalau pengolahan sampah itu tidak semata-mata daur ulang, tapi juga dimulai dari pengurangan dan guna ulang. Nah, ketika kita mulai dengan pembiasaan pakai sendok, pembiasaan pakai sedotan yang bisa dipakai berulang kali, kemudian makan dihabiskan, itu akan tertanam di mereka. Itu pasti akan langsung ke semuanya. Ini memang kami sudah lama melakukan ini dan memang secara langsung terpengaruh ke mereka, gaya hidup mereka jadi berubah. Oke, terima kasih Pak Wawan. Nah, pemirsa, kita coba membuktikan langsung, kita pilih anak-anak di sini yang apakah mereka ikut terpengaruh begitu ya, merubah gaya hidupnya. Permisi, ada bisa maju sedikit sayang? Namanya siapa? Aurin. Aurin, kamu tadi kakak lihat ikut bagi-bagi tas kain nih. Kamu pengennya kayak gimana sih pesan yang disampaikan ke masyarakat? Gimana? Ya. Permisi Kak, kami dari tim Adiwiyata sekolah mau membagi tas untuk mengurangi sampah plastik. Oke, kamu jadi sehari-hari ngurangin sampah plastik nggak? Mengurangi. Caranya gimana biasanya? Biasanya memakai tas seperti gini. Oke, memakai tas kain ya. Terus apa lagi? Terus memakai sendok, bukan sendok plastik. Oke, jadi pakainya memang sendok yang tidak sekali pakai ya. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah cara yang dilakukan oleh salah satu komunitas di Kota Surabaya untuk mengurangi sampah. Terima kasih adik-adik. Nah, pemirsa, tidak hanya di sini, namun kita juga melihat ada banyak komunitas yang lain yang juga berupaya untuk mengurangi sampah di Kota Surabaya. Sedikit kita coba tanya, di sini ada Mas Luki. Mas, boleh singkat Mas? Ini lagi bagi-bagi apa Mas? Jadi teman-teman dari Wali Jatim bareng komunitas Karang Taruna Tegalsari bareng dengan Gus Durian Surabaya dan bareng sama dengan komunitas Lapak Baca Lingkaran Solidaritas sedang memperingati bulan Zero Waste. Jadi setiap tahun sejak 2012 bulan Januari itu diperingati sebagai bulan nol sampah. Kita sedang bagi-bagi tote bag. Jadi kita kasih tote bag ke orang-orang yang masih kantong plastik, sekaligus kita edukasi soal bahayanya penggunaan kantong plastik sekali pakai. Oke, terima kasih Mas Luki. Pemirsa, ada yang asik joget juga di sini. Boleh joget-joget Bapak? Nah, ini adalah mereka komunitas sepeda tua yang juga melestarikan budaya dengan mendengarkan lagu-lagu Jawa sembari bersilaturahmi. Namun menariknya pemirsa, mereka ini tidak hanya datang dari Kota Surabaya, namun juga kota-kota di sekitar Kota Surabaya. Permisi, Pak Bambang, ini anggotanya ada berapa orang Pak? Sekitar 60 orang gitu ya. Ini kegiatannya rutin seperti ini? Rutin setiap minggu. Jadi kita utamanya olahraga, di samping itu untuk silaturahmi sesama teman. Jadi seluruh Surabaya itu ngumpul di sini kebanyakan gitu. Jadi dari mana aja ketemunya di sini gitu. Berarti rutin ya Pak ya ini. Oke. Anggotanya ini orang tua-tua atau seperti apa Pak anggotanya? Anggotanya kenapa? Orang tua-tua. Iya, campur tua-tua, juga ada yang muda-muda seneng olahraga ya, muda-muda gitu. Tapi kebanyakan yang tua-tua. 69 itu. Terima kasih Pak Bapak, terima kasih Bapak-bapak. Nah, inilah dia pemirsa keseruan Car Free Day di Kota Surabaya, Jawa Timur. Jadi ada banyak kampanye untuk menjaga lingkungan dan juga mengurangi sampah. Namun juga ada bapak-bapak yang terus semangat untuk olahraga. Demikian, kembali ke studio. Dari CFD di Surabaya, dan sebelumnya sudah ada rekan Sarah Ruhendi yang melaporkan dari CFD di kawasan Jakarta. Seru banget tadi kalau kita melihat bagaimana mereka berdialog dengan komunitas di sana. Ternyata ini adalah bulan Zero Waste. Zero waste ya. Iya, jadi tapi jangan mentang-mentang ada para komunitas ini orang-orang jadi buang sampah sembarangan biar dipungutin ya. Nggak boleh, apalagi biasanya di CFD kan itu suka kurang aware ya dengan sampah-sampah yang dibawa. Jangan lupa membawa sampah ketika pulang harus dibawa lagi sampahnya. Iya, apalagi tadi banyak jajanan kan. Tadi Sarah Betul. beberapa kali juga sudah wawancara, ada yang jajan. Belinda juga wawancara di sana, banyak yang jajan. Oke, baik, terima kasih Sarah dan Belinda atas laporannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.